Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah Manajemen Mutu Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Wulan Oktarina SPA MPD. Kami dari kelompok 2 yang masing-masing bekerja sama dengan judul materi PDCA dalam pengendalian mutu pendidikan. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, Tarisa Nur Sakinah, NIM 2304 1080178. Kedua, Legita Putri Anggraini, NIM 2305 1080196. Ketiga, Mas Agus Rafli Hidayatullah, NIM 2305 1080199. Keempat, Dahlan Hadi, NIM 2305 1080211. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi dengan judul materi PDCA dalam pengendalian mutu pendidikan. PDCA dalam pengendalian mutu. PDCA merupakan singkatan dari Plan, Do, Check, Act adalah siklus yang ampuh untuk perbaikan berkelanjutan. PDCA ini juga suatu pendekatan sistematis yang digunakan untuk memastikan perbaikan berkelanjutan dalam berbagai bidang, termasuk bidang industri bisnis dan bidang pendidikan. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Walter Seyfarth dan kemudian dikembangkan oleh W. Edwards Deming. Apa itu PDCA dan mengapa penting dalam pengendalian mutu? Jadi, definisi PDCA yaitu PDCA adalah singkatan dari Plan, Do, Check, Act adalah metode manajemen yang digunakan untuk memperbaiki masalah secara berkelanjutan. Bukan hanya serangkaian langkah tetapi siklus dinamis yang mendorong organisasi untuk terus belajar dan berkembang. Fokusnya lebih pada pemecahan masalah secara sistematis dalam skala kecil sebelum diterapkan ke lebih luas. Nah, mengapa PDCA itu penting? Jadi, PDCA itu penting karena memberikan pendekatan sistematis dalam menyelesaikan masalah dan meningkatkan proses kerja secara terus-menerus. Dengan menerapkan PDCA, organisasi dapat beradaptasi dengan perubahan, meningkatkan kualitas layanan, dan mencapai keunggulan kompetitif. Hal ini memastikan bahwa perbaikan berkelanjutan menjadi bagian integral dari budaya organisasi. Tahapan pengambilan siklus yang disebut dengan PDCA. Plan, Do, Check, Act. Plan itu adalah rencanakan, identifikasi masalah atau peluang, kumpulkan data dan buat rencana tindakan yang jelas dan terukur. Dan yang kedua itu ada Do, lakukan. Implementasikan rencana, tindakan secara hati-hati dan terkendali, dokumentasikan proses dan hasil dengan seksama. Dan yang ketiga itu ada check. Periksa, evaluasi hasil implementasi rencana tindakan, bandingkan hasil dengan tujuan yang telah ditetapkan dan analisis data yang dikumpulkan. Dan yang keempat itu ada act, tindakan. Berdasarkan hasil evaluasi, ambil tindakan yang diperlukan. Jika rencana berhasil, standarisasi proses. Jika tidak, modifikasi rencana dengan ulang siklus. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap 1 yang disebut dengan plan. Rencanakan identifikasi masalah dan tujuan. Yang pertama itu ada identifikasi masalah. Langkah awal adalah mengidentifikasi masalah yang ingin dipecahkan atau area yang ingin ditingkatkan. Gunakan data dan informasi yang relevan untuk memahami akar penyebab masalah. Dan yang kedua, ada tetapkan tujuan. Setelah masalah diidentifikasi, tetapkan tujuan yang jelas, terukur, dan dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Tujuan ini akan menjadi panduan dalam proses perbaikan. Dan yang ketiga, buat rencana tindakan. Kemungkinan rencana tindakan yang rinci, termasuk langkah-langkah yang perlu diambil, sumber daya yang dibutuhkan, dan jadwal yang realistis. Dan yang kedua, tahap Do, lakukan implementasi rencana dengan hati-hati. Implementasikan rencana, laksanakan rencana tindakan yang telah dibuat dengan seksama, pastikan semua anggota tim memahami peran dan tanggung jawab mereka. Dan yang kedua itu ada kumpulkan data. Selama implementasi, kumpulkan data yang relevan untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi efektivitas rencana. Data ini akan menjadi dasar untuk pengambilan keputusan di tahap selanjutnya. Dan yang ketiga itu ada dokumentasikan proses.
semua langkah yang diambil dan hasil yang dicapai, dokumentasi yang baik akan membantu dalam analisis perbaikan di masa depan. Baik, tahap 3, cek atau pemeriksaan, evaluasi hasil dan data yang dikumpulkan. Yang utama, analisis data. Setelah data terkumpul, lakukan analisis untuk memahami tren, pola, dan hubungan yang signifikan. Yang kedua, bandingkan dengan tujuan. Bandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan tahap perencanaan. Apakah tujuan tercapai? Jika tidak, mengapa? Yang ketiga, identifikasi penyimpangan. Identifikasi penyimpangan atau perbedaan antara hasil yang diharapkan dan hasil yang sebenarnya. Cari akar penyebab penyimpangan ini. Tahap 4 atau tindakan. Ambil tindakan. Yang pertama, ambil tindakan korektif jika tujuan tidak tercapai atau ada penyimpangan. Ambil tindakan korektif untuk mengatasi masalah dan mencegahnya terjadi di masa depan. Yang kedua, standarisasi proses. Jika tujuan tercapai dan perencanaan berhasil, standarisasi proses untuk memastikan bahwa perbaikan berkelanjutan menjadi bagian yang operasi sehari-hari. Yang ketiga, ulangin siklus. PDCA adalah siklus yang berkelanjutan. Setelah tindakan diambil, ulangi siklus untuk terus meningkatkan mutu dan kinerja. Implementasi PDCA pada lembaga pendidikan. Kasus sekolah mengalami masalah dengan rendahnya tingkat kelulusan ujian nasional siswa. Plan perencanaan mengevaluasi penyebab rendahnya kelulusan, misalnya metode pengajaran yang kurang efektif. Menyusun rencana perbaikan seperti pelatihan bagi guru untuk meningkatkan metode pengajaran. Pelaksanaan memberikan pelatihan bagi guru agar mereka dapat menerapkan metode pengajaran yang lebih efektif. Cek atau evaluasi mengumpulkan umpan balik dari siswa dan guru mengenai efektivitas kelas tambahan dan metode pengajaran. Yang terakhir, tindak lanjut. Jika hasil evaluasi menunjukkan peningkatan nilai siswa, program kelas tambahan dijadikan program tahunan. Jika masih ada kendala, dilakukan perbaikan lebih lanjut, seperti menyusun materi pengajaran atau memperpanjang durasi kelas lanjutan. Beberapa tantangan dalam implementasi PDCA termasuk kurangnya komitmen dari manajemen, resistensi terhadap perubahan dan kurangnya sumber daya. Strategi untuk mengatasi tantangan ini termasuk mendapatkan dukungan dari manajemen, melibatkan semua anggota tim, dan menyediakan pelatihan yang memadai. Dengan mengatasi tantangan dan menerapkan strategi yang tepat, PDCA dapat menjadikan fondasi pengendalian mutu yang efektif dan berkelanjutan bagi organisasi manapun.